Apa yang membuat Don Quixote Doflamingo menjadi salah satu karakter antagonis yang terbaik di serial One Piece? Halo teman-teman, jumpa lagi dengan anak buah Bagi, penyedia konten pembahasan seputar One Piece. Kali ini kita akan membahas iblis dari surga, Don Quixote Doflamingo. Meskipun sekarang telah meringkuk di penjara Impel Down, tidak bisa dipungkiri bahwa Don Quixote Doflamingo, sang iblis dari surga, adalah salah satu karakter antagonis terbaik di dalam cerita serial One Piece. Waktu diperkenalkan untuk pertama kali di dalam cerita, kita bisa merasakan bahwa Doflamingo akan menjadi karakter yang keberadaannya sangat penting ke depannya. Dan hal itu telah terbukti. Mari kita kupas secara detail alasan mengapa Doflamingo adalah salah satu karakter antagonis terbaik di serial One Piece. Ketika Doflamingo pertama kali muncul, dia diperkenalkan sebagai salah satu anggota Royal Shichibukai dengan bounty 340 juta berry. Sebagai pembanding, salah satu Shichibukai yang dikalahkan oleh Luffy sebelumnya yaitu Sir Crocodile, nilai bounty-nya hanya 81 juta berry. Apalagi saat Doflamingo diperkenalkan, kita disuguhi sedikit, dalam tanda kutip, cuplikan dari kekuatan buah iblisnya. Seiring waktu berjalan, saat Doflamingo beberapa kali ditampilkan dalam cerita, ada satu kesan yang tertanam di benak saya. Orang ini sangat berbahaya. Kita sebagai penggemar serial One Piece baru bisa mengenal dan memahami Doflamingo lebih jauh saat kru topi jerami memasuki paruh kedua Grand Line, yaitu dunia baru. Doflamingo adalah mantan kaum naga langit, bangsawan dengan derajat tertinggi di dunia yang hidup di tanah suci Marijoa. Seperti kebanyakan kaum naga langit pada umumnya, Doflamingo menganggap kehidupan rakyat biasa sebagai hal yang tidak penting dan hanya cocok untuk diperbudak. Bagi Doflamingo, manusia hanyalah sekedar alat dan mainan yang bisa digunakan sesuka hatinya. Sayangnya, ayah dari Doflamingo yaitu Don Quixote Homing adalah bangsawan dunia yang sangat absurd. Tak seperti bangsawan dunia pada umumnya, Homing membawa keluarganya untuk menjalani kehidupan normal di antara rakyat biasa dan berharap menjalani sensasi kehidupan yang merakyat di tengah masyarakat. Mungkin Homing adalah orang baik yang terlalu lugu. Keputusan Homing untuk membawa keluarganya ke dunia bawah dibayar mahal oleh keluarganya. Istrinya meninggal akibat mereka hidup dalam kemiskinan. Keadaan menjadi semakin parah saat identitas mereka sebagai bangsawan diketahui warga setempat. Keluarga Don Quixote pun dipersekusi oleh warga. Di momen itulah kualitas Doflamingo sebagai raja mulai nampak. Haoshoku hakinya bangkit dan membubarkan warga yang melakukan persekusi terhadap keluarganya. Setelah itu, Doflamingo tak segan membunuh ayahnya yang dianggap sebagai penyebab dari kematian ibunya dan segala penderitaan yang dialami oleh keluarganya. Hal tersebut dilakukannya untuk memperoleh kembali status kebangsawanannya. Tapi, sepertinya Doflamingo sudah diban permanen oleh para Tenryubito dan tidak bisa menjadi bangsawan lagi. Inilah asal-muasal julukan dari Doflamingo, iblis dari surga. Kini Doflamingo menjalani kehidupan yang tak jelas bersama adiknya yang tersayang, Don Quixote Rocinante. Doflamingo menempuh jalan kriminal sebagai bajak laut dan membentuk kelompok bajak laut Don Quixote yang diisi oleh beragam individu yang menarik. Sedangkan adiknya, Rocinante, menempuh jalan yang berbeda sebagai perwira angkatan laut dan menyamar sebagai anggota kelompok bajak laut yang dipimpin kakaknya dan dikenal sebagai Corazon. Pada akhirnya nanti, Doflamingo juga akan membunuh adiknya dengan cara yang sama saat ia membunuh ayahnya. Setelah Doflamingo mengetahui bahwa adiknya berkhianat, pengalaman hidup Doflamingo membuat dirinya berkeyakinan bahwa para eksekutif di kelompok bajak lautnya adalah anggota keluarga yang sangat berharga baginya. Asas kekeluargaan tersebut begitu kuat hingga mencapai titik di mana Doflamingo tak segan membunuh siapa saja yang menghina anggota keluarganya. Meskipun itu hanya sekedar menertawakan suara Pika yang tak lebih merdu daripada
kaleng Kongguan yang jatuh dari lantai 8. Dalam karir bajak lautnya, Doflamingo nampaknya terlihat tidak membuat dampak yang begitu besar terhadap keadaan dunia. Tapi, hal tersebut terjadi karena Doflamingo beroperasi secara rapi dan terstruktur. Kegiatannya di pasar gelap sejatinya menjadi sumber dari hampir segala kekacauan yang terjadi di dunia. Doflamingo adalah pemasok senjata bagi para organisasi kriminal bawah tanah, negara yang sedang berperang. Bahkan, Doflamingo menjadi perantara utama bagi negeri Wano untuk memasok senjata kepada pemerintah dunia. Kegiatannya di pasar gelap bukan hanya itu saja. Sebagai partner bisnis Kaido dan Orochi, Doflamingo juga menjadi pemasok utama buah iblis buatan yang dibutuhkan Kaido untuk membangun bala tentara Zoan yang nantinya akan digunakan Kaido sebagai modal untuk memulai perang terbesar di dunia. Reputasi besar Doflamingo sebagai pemain utama di pasar gelap perdagangan senjata dan buah iblis buatan tertutup dengan sempurna oleh statusnya sebagai Raja Dressrosa, di mana Doflamingo naik tahta sebagai raja melalui cara yang licik dan manipulatif, dan juga sebagai salah satu anggota Royal Shichibukai yang secara otomatis menjadikannya bajak laut yang bersekutu dengan angkatan laut dan pemerintah dunia. Ini menunjukkan bahwa Doflamingo sangat lihai dalam berpolitik. Sepandai apapun tupai melompat, pada akhirnya akan jatuh juga. Itulah yang dialami oleh Doflamingo. Nasib sial yang dialami oleh Doflamingo berawal dari bocah kesayangan adiknya yang ingin membalaskan dendam. Setelah memperoleh gelar sebagai anggota Royal Shichibukai, Trafalgar Law berniat membalaskan dendam kepada Doflamingo. Sebagai pengguna kekuatan buah iblis Ito no Mi, Doflamingo memiliki kekuatan untuk memanipulasi tubuh dan lingkungan sekitarnya menjadi benang. Semenjak kekuatan sejati buah iblisnya telah dibangkitkan. Mungkin terlihat remeh, tapi Doflamingo sangat kreatif dalam memanfaatkan kekuatan buah iblisnya. Benangnya bisa digunakan untuk memotong, ditembakkan layaknya senapan, berjalan di angkasa, mengendalikan orang layaknya boneka, membuat tiruan dirinya sendiri, hingga membuat sangkar burung dalam skala yang sangat besar yang mampu memotong apa saja yang dilaluinya. Doflamingo juga salah satu orang di dunia yang mampu menguasai 3 jenis haki. Doflamingo adalah figur yang cukup penting dalam cerita One Piece. Kekalahan Doflamingo menimbulkan efek domino yang tampaknya begitu besar sehingga tatanan keadaan di dunia pun berubah drastis. Setelah Doflamingo dikalahkan, sistem Shichibukai dibubarkan. Organisasi kriminal, negara yang sedang berperang, dan pemerintah dunia kehilangan pasokan senjata. Kaido pun tak lagi mendapatkan pasokan buah iblis buatan untuk membangun bala tentaranya. Ada hal yang sangat menarik dari Doflamingo. Sebagai karakter antagonis, Doflamingo rupanya memiliki pandangan yang cukup realistis tentang tatanan dunia, di mana dalam 2 kesempatan yang berbeda, celotehnya menggambarkan situasi dunia dan alur cerita One Piece ke depannya. Yang pertama, saat dia berceloteh tentang keadilan dan kejahatan di tengah berkecamuknya perang Marineford. Yang kedua, saat dia berceloteh bahwa kekalahannya menjadi penyebab rusaknya tatanan keseimbangan kekuatan di dunia dan dimulainya perang untuk merebutkan supremasi tertinggi di dunia, perang tahta. Inilah yang membuat Don Quixote Doflamingo layak disebut sebagai salah satu karakter antagonis terbaik di dalam cerita serial One Piece. Jika kalian tertarik karakter favorit kalian dibahas dalam segi penuturan cerita seperti ini, jangan sungkan untuk menuliskan request kalian di kolom komentar. Siapa tahu karakter favorit kalian yang akan saya bahas selanjutnya. Subscribe kanal YouTube Anak Buah Bagi dan dapatkan berbagai konten pembahasan seputar One Piece yang unik dan berbeda daripada kanal YouTube seputar One Piece yang lainnya. Sampai ketemu lagi dengan Anak Buah Bagi di video yang selanjutnya.